adiknya pulang dari luar negeri, bukan dengan senyum bangga, melainkan tubuh lemas, mata kosong, dan satu ginjal yang telah dicuri tanpa izin. Ricky, pemuda Dayak yang awalnya hanya ingin menyambut Rara di bandara, kini berdiri di ambang jurang yang tak pernah ia bayangkan. Sebuah kenyataan gelap tentang perdagangan organ manusia, di mana pelakunya bukan hanya orang asing, tapi justru dokter yang pernah bersumpah menyelamatkan nyawa. Apa yang akan kau lakukan ketika tubuh orang yang kau cintai dijadikan barang dagangan oleh mereka yang berseragam putih? Sebelum kita lanjutkan ceritanya, yuk di-subscribe dulu biar admin tambah semangat nih buat bikin konten inspiratif lainnya. Buat kamu yang udah subscribe, semoga selalu diberi kesehatan dan dilancarkan rezekinya. Komen amin kalau kamu mengamini doa kami. Sekarang, yuk kita lanjutkan ceritanya. Hujan turun sejak subuh tadi. Hutan yang mengelilingi kampung Sei patah, seakan menarik tirai kelabu yang pekat, menyelubungi desa kecil itu dalam diam yang mencekam. Ricky berdiri di bawah gubuk tua milik ayahnya, mengenakan kaos lusuh dan celana sobek di lutut, tangannya memegang parang, bersiap untuk menebas rotan liar yang membelit jalur panen di ladang. Namun langkahnya terhenti ketika suara dering telepon dari dalam tas menyentaknya. Ia menggernyet nomor tak dikenal. Dadanya berdebar tanpa alasan. Halo, suaranya terdengar serak, bercampur sisa kantuk dan dingin. Apakah ini keluarga dari Rara Rasanjaya? Suara di ujung sana terdengar formal. Perempuan, mungkin 30-an. Iya, saya kakaknya. Saya dari Rumah Sakit Harapan Jakarta. Edek, Anda baru saja dibawa masuk dalam kondisi kritis. Kami membutuhkan keluarga untuk datang secepatnya. Bisa Anda kesini hari ini? KRITIS. Ricky membeku. Hujan, ladang, dan hutan di sekelilingnya seolah menghilang. Tapi dia baru kerja di luar negeri. Dia harusnya masih di sana. Maaf Pak Ricky, saya tidak tahu soal itu. Yang saya tahu, beliau tiba tadi malam dan langsung dilarikan ke IGD. Tolong datang. Ya. Telepon terputus. Tapi suara itu, nada cemas yang coba disembunyikan petugas rumah sakit, masih menggema di kepala Ricky. Adiknya satu-satunya yang ia punya, satu-satunya yang tersisa setelah ibu meninggal sedang berjuang antara hidup dan mati di kota jauh yang belum pernah ia datangi. Dan di sini, berdiri dengan parang di tangan, tak berdaya. Perjalanan ke kota bukan perkara mudah bagi orang-orang seperti Ricky. Ia harus menyeberang sungai besar dengan perahu tempel yang hanya beroperasi sekali sehari, lalu menumpang truk kelapa sawit hingga ke kota kabupaten. Dari sana, naik bus malam berjam-jam ke arah ibu kota. Sepanjang perjalanan, wajah Rara tak lepas dari ingatannya. Rara gadis ceria yang bercita-cita jadi guru, tapi mengubur mimpinya demi mencari uang. Aku harus bantu kakak. Kalau kita terus di sini, sampai tua pun cuma makan nasi singkong. Begitu katanya. Sebelum berangkat 2 tahun lalu, Ricky masih ingat hari perpisahan itu. Senyuman Rara dipaksa bahagia, meski matanya sembab karena semalaman menangis. Dan kini, 2 tahun kemudian, Rara pulang dalam keadaan kritis. Apa yang terjadi padamu, Dek? Bisik Ricky pelan di dalam bus. Hujan masih menari di luar jendela. Ricky tiba di Rumah Sakit Harapan menjelang subuh keesokan harinya. Matanya sembab, bajunya basah oleh hujan sisa semalam, dan keringat yang tertahan. Seorang suster mengantarnya ke lantai 2, ruang perawatan intensif. Kak Ricky, suara lirih itu menyambutnya dari balik tirai putih. Ricky hampir tak mengenalinya. Tubuh Rara kurus seperti ranting, pucat, bola matanya sayu, pipinya cekung, dan rambutnya yang dulu panjang dan hitam mengkilap kini kusut tak terurus. Ada selang infus di tangan kirinya dan bekas luka jahitan samar di perut bawahnya. Ricky menahan napas. Ya Tuhan, maaf. Aku pulang begini, gumam Rara sambil menahan air mata. Tidak, kamu tidak perlu minta maaf, Dek. Ricky meraih tangan adiknya, menggenggam erat, mencoba menahan amarah yang mulai mendidih di dadanya. Beberapa saat kemudian,
Dokter datang, namanya DR. Andri, mengenakan jas putih dan masker medis. Ia berhati-hati, tapi dingin. Kondisi adik Anda stabil sekarang. Namun kami menemukan sesuatu yang cukup mengejutkan saat pemeriksaan awal. Katanya, sambil menatap lembar hasil CT scan. Apa? Salah satu ginjal adik Anda sudah tidak ada. Ricky menoleh cepat. Apa maksud Anda tidak ada? Sikar medis. Ginjal kanan sudah tidak ada di tubuhnya. Ada bekas operasi, tapi sangat rapi. Ini bukan kecelakaan atau kegagalan organ. Ini pengangkatan. Pengangkatan. Ricky berdiri. Kepalanya mendadak panas. Dunia terasa terbalik. Adik saya tidak pernah cerita soal operasi. Kami tidak punya cukup uang, bahkan untuk rawat jalan. Apalagi operasi besar. Justru itu, kami pun heran. Kalau dia menjalani operasi secara legal, pasti ada catatan medis. Tapi kami tidak menemukan apa-apa, jawab dokter. Tubuh Ricky gemetar. Rara memalingkan wajah, menahan isak. Aku nggak tahu kak, aku nggak tahu kapan itu terjadi. Aku cuma sering pingsan, lalu bangun udah ada bekas luka. Ricky terduduk, tangannya mengepal. Ia merasa seolah seseorang telah merampok, bukan hanya organ adiknya, tapi juga hidup dan masa depannya. Dan ia tahu, ini bukan kecelakaan biasa, ini bukan kesalahan medis, ini kejahatan. Dan ia akan mencari siapa yang bertanggung jawab walau harus menembus hutan, kota, rumah sakit, atau istana sekalipun. Beberapa hari kemudian, Ricky duduk di bangku kecil depan ruang perawatan. Langit Jakarta yang kelabu. Tangannya memegang kertas dokumen rumah sakit tempat Rara dulu menjalani tes kesehatan sebelum berangkat ke luar negeri. Di sudut kertas itu, tercetak satu nama. DR. Adrian B. Ricky mendongak, pandangannya tajam. Namamu akan aku cari, Dok, dan kamu akan menjawab setiap luka di tubuh adikku. Langit Jakarta terus muram selama hari-hari berikutnya. Bukan hanya karena cuaca, tapi karena rasa sesak yang menggantung di dada Ricky. Ia duduk di kursi plastik keras di ruang tunggu rumah sakit, memandangi adiknya yang terbaring tak berdaya. Di balik kaca ruang rawat, tubuh Rara boleh tampak membaik, tapi tatapannya masih kosong. Setiap kali ia terbangun, ia terlihat bingung. Ketika diajak bicara, ia menjawab dengan suara pelan, seakan sebagian dari jiwanya tertinggal di tempat yang tak bisa dijelaskan. Ricky tahu, luka di tubuh Rara hanyalah sebagian dari penderitaan yang dialaminya. Sisanya tersimpan dalam lipatan, kenangan yang terlalu mengerikan untuk diucap. Hari itu, Rara akhirnya membuka mulut sedikit lebih banyak dari biasanya. Ricky menaruh semangkuk sup hangat di atas meja dan duduk di sisi ranjangnya. Kamu ingat apa saja, Dek? Tanya Ricky pelan. Tak ingin memaksa, tapi juga tak bisa menunggu terlalu lama. Rara menatap mangkuk itu, namun tak menyentuhnya. Waktu itu, aku di tempat pelatihan dulu, Kak. Katanya perlahan. Ada 4 orang teman satu kamar. Kita dikumpulin di gedung bertingkat. Katanya, mau dilatih kerja, disiapkan ke luar negeri, tempat pelatihan. Ricky mengernyit. Di mana? Di Cibubur. Aku disuruh tinggal di sana selama 2 bulan. Tiap pagi harus ikut senam, tes kesehatan, pelajaran bahasa, dan suntik. Suntik, Ricky mulai mencatat. Rara mengangguk pelan. Iya, katanya biar kuat pas kerja, tapi aku sering pusing setelah itu. Ada yang sampai mimisan, tapi petugas bilang, itu biasa. Kalau terlalu lemah, kami dipulangkan. Apa kamu pernah diperiksa ke dokter? Rara diam sejenak. Pandangannya menerawang jauh. Pernah. Tapi aneh, kami dibawa ke rumah sakit. Tapi semuanya cepat banget. Disuruh tidur, lalu tiba-tiba bangun, dengan perban di tangan. Katanya cuma diinfus vitamin. Ricky menelan ludah. Apa kamu pernah merasa sakit di perut? Setelah beberapa minggu di luar negeri, aku mulai merasa nyeri pas buang air kecil. Tapi aku pikir itu karena kerja terlalu keras. Lalu, kamu kerja di mana? Tanya Ricky. Hatinya semakin sakit mendengar setiap detail. Awalnya di rumah besar. Majikannya perempuan, tua, disuruh bersih-bersih, masak, jaga cucunya. Tapi gak lama, aku dipindahkan.
Dipindahkan kemana? Air matanya jatuh, membuat suaranya serak. Aku dikunci di ruangan. Gak tahu di mana itu. Gak ada jendela, ada 2 perempuan lain. Kami disuruh tidur siang malam, dikasih makan cuma 2 kali. Badan kami dicek tiap hari. Kadang ada orang asing datang. Mereka cuma lihat-lihat. Ricky tak bisa menyembunyikan tangisnya. Ia mengepal erat tangan Rara. Kenapa kamu gak kabur, Dek? Rara menggeleng. Kami gak tahu di mana itu. Gak ada HP, gak ada jam. Rasanya seperti kami manusia lagi. Siapa yang bawa kamu ke sana? Rara menarik napas dalam. Aku, gak. Tapi sebelum aku pingsan, aku lihat satu orang pakai jas putih. Kayak dokter, dia nyuntik aku. Habis itu, aku gak inget apa-apa sampai bangun di pesawat. Udah diantar pulang. Malam itu, Ricky tidak tidur. Ia mengulang-ulang semua cerita Rara. Di kapal lainnya, mencoba mengurut kronologi menusen teka-teki yang berantakan. Ada fase yang hilang, terlalu banyak jeda waktu dan memori yang kabur. Tapi satu hal pasti, adik satu-satunya telah dijadikan korban. Bukan hanya oleh satu orang, tapi oleh sistem, oleh organisasi yang terstruktur, licik, dan kejam. Ia membuka kembali dokumen dari rumah sakit tempat Rara diperiksa sebelum berangkat. PT Sejahtera Mandiri. Nama itu muncul di pojok kiri dokumen. Di bagian bawah, tercantum tanda tangan dan stempel. DR. Adrian B. Stempel itu kabur, tapi cukup jelas. Di dalam hati Ricky, nama itu mulai menancap seperti belati. Keesokan paginya, Ricky pergi ke alamat kantor agen yang tertera di dokumen. Jalan Raya Cempaka 5, nomor 18, Jakarta Timur. Ia naik ojek online dan berdiri di depan bangunan kecil bercat hijau. Sebuah papan kayu bertuliskan PT Sejahtera Mandiri, penyalur tenaga kerja luar negeri resmi. Tapi bangunan itu tampak sepi. Pintu terkunci, jendela tertutup. Seorang tukang warung di seberang jalan berkata, "Oh, itu kantor kosong. Udah 2 minggu tutup. Biasanya ada Pak Wahyu yang jaga." "Pak Wahyu?" tanya Ricky. "Iya, orangnya sering ngurus TKW. Tapi katanya sekarang pindah. Pindah kemana, Pak?" "Gak tahu pasti, tapi katanya dia juga punya koneksi di rumah sakit. Temannya dokter." Ricky mencatat. Namanya Adrian. Si bapak menatapnya, lalu mengangguk pelan. "Iya, namanya itu." Ricky pulang ke rumah sakit dengan kepala penuh amarah. Rara tertidur. Napasnya sudah lebih teratur. Namun, luka di hatinya masih terlalu dalam. Ia duduk di tepi tempat tidur, membelai rambut adiknya. "Maaf, Dek. Aku terlalu percaya. Aku biarkan kamu pergi sendirian ke dunia yang kejam." Rara menggeliat lemah. Matanya setengah terbuka. Ia tersenyum kecil. "Aku pulang, Kak. Walau cuma separuh." Dan hati Ricky runtuh. "Separuh. Cukup untukku, Rara," bisiknya pelan. Tapi ia tahu, rasa cukup itu tidak bisa menahan dendam dalam hatinya. Tidak setelah ia tahu bahwa seseorang telah mengambil ginjal adiknya untuk dijual. Dan kini, Ricky telah mengantongi 2 nama, Wahyu dan Der. Adrian B. Ia akan mulai dari sana. Dan siapapun yang menyakiti adiknya akan ia buat menyesal karena menyentuh darah Dayak. Pagi masih muda ketika Ricky kembali berdiri di depan kantor kosong bercat hijau itu, PT Sejahtera Mandiri. Udara Jakarta masih lembab setelah hujan semalam. Dan aroma tanah bercampur asap knalpot menyambut setiap langkahnya. Bangunan itu tampak mati. Tidak ada tanda-tanda kehidupan. Namun Ricky tahu, tempat inilah awal dari semua kehancuran yang menimpa adiknya. Ia memandangi papan nama yang mulai kusam. Perlahan, ia melangkah ke samping bangunan dan menemukan pintu belakang terkunci. Tapi, gemboknya longgar. Dengan hati-hati, ia menyelipkan pisau lipat kecil dan mengangkat baut. Suara klik halus terdengar. Pintu terbuka. Di dalam, aroma debu dan berkas tua menyeruak. Lampu padam. Hanya cahaya dari jendela kecil di atas pintu yang menembus ruangan. Ada meja resepsionis, beberapa kursi plastik, dan papan pengumuman yang dipenuhi brosur penyaluran kerja ke luar negeri Taiwan, Hong Kong,
Singapura, Arab Saudi, semuanya menjanjikan upah tinggi dan masa depan cerah. Di balik meja resepsionis, Ricky menemukan sebuah lemari arsip. Terkunci. Ia menkari-kari sesuatu untuk membukanya, dan menemukan penggaris besi yang ia tekuk menjadi kait. Setelah beberapa kali mencoba, kunci berputar. Laci terbuka, isinya penuh berkas, nama-nama, foto-foto paspor, salinan dokumen medis. Dan di antara semuanya, Ricky menemukan berkas atas nama Rara Sanjaya. Tangannya bergetar saat membuka lembar demi lembar. Ada hasil tes darah, ada surat persetujuan medis dengan tanda tangan digital, tapi bukan milik Rara. Ricky tahu persis, adiknya tidak akan pernah menandatangani surat medis berbahasa Inggris yang bahkan tak dimengerti artinya. Lalu ia menemukan sesuatu yang lebih gila, hasil ultrasound dan ronsen ginjal bertanggal 2 bulan sebelum Rara diberangkatkan. Dan di dalam ronsen itu hanya ada satu ginjal. 2 bulan sebelum keberangkatan, Ricky menggumam. Mereka sudah ambil ginjal Rara, bahkan sebelum dia kerja ke luar negeri. Napasnya memburu. Ia menyandarkan tubuhnya ke dinding, mencoba menahan rasa mual yang tiba-tiba menyergap. Seolah baru sekarang ia benar-benar menyadari betapa dalamnya permainan ini. Rara bukan dijadikan korban karena gagal bekerja, tapi sejak awal dia adalah komoditas. Dijual, dikirim, diambil organnya, lalu dibuang seperti boneka rusak, dan semua itu dimulai dari orang bernama Wahyu. Hari itu juga, Ricky mulai mencari informasi tentang Wahyu. Ia mengumpulkan pertanyaan dari warung sekitar, dari satpam kompleks, dari tukang ojek yang sering mangkal di depan kantor. Semuanya sepakat, Wahyu memang pemilik PT Sejahtera Mandiri. Orangnya ramah, sering bagi rokok, suka traktir kopi, tapi mereka juga menyimpan kecurigaan. Orang itu kalau malam sering kedatangan tamu aneh-aneh. Mas, kata seorang tukang parkir, mobil mewah, orang berjas, kadang bawa koper. Gak pernah lama, tapi setelah itu Wahyu langsung nutup kantor 2 hari. Ada yang tahu rumahnya? Tanya Ricky. Setahu saya sih dia ngontrak di daerah Rawamangun belakang kampus. Rumahnya nomor 9, gerbang biru. Sore itu Ricky berdiri di depan rumah bercat krem dengan gerbang besi biru. Ia memperhatikan dari jauh. Rumah itu tampak sepi. Namun ada satu mobil Avanza hitam terparkir di dalam garasi. Ia menunggu 1 jam, 2 jam. Akhirnya, menjelang malam, pintu rumah terbuka. Seorang pria keluar sambil membawa tas selempang. Perawakannya agak pendek, perut buncit, rambut klimis, wajahnya santai, seolah dunia tidak pernah memberinya masalah. Ricky mengenali wajah itu dari fotokopi KTP yang ia temukan di kantor. Wahyu. Tanpa pikir panjang, Ricky mengikuti pria itu diam-diam. Ia menyewa ojek dan meminta sopirnya menjaga jarak. Wahyu menuju sebuah kafe kecil di sudut Jakarta Timur. Masuk, duduk di pojok. Tak lama, seseorang datang berjas, muda, dan membawa map. Dari balik kaca, Ricky mengamati mereka berbincang serius. Map itu dibuka, lalu Wahyu mengganggu sambil menyeruput kopi. 15 menit kemudian, si pria berjas pergi. Ricky tak bisa menahan diri. Ia masuk ke kafe, duduk di kursi belakang Wahyu, lalu mengeluarkan ponselnya dan menekan tombol rekam. "Pak, Wahyu, kan?" tanyanya pelan. Wahyu menoleh, sedikit terkejut. "Iya, saya. Maaf, kenal di mana ya?" "Saya kakak, dari Rara Sanjaya." Wajah Wahyu berubah sekilas, tapi ia cepat menutupinya dengan senyum kaku. "Rara? Oh, TKI ya? Yang mana ya?" "Yang ginjalnya hilang, Pak." Sekarang senyum itu lenyap. Wahyu berdiri. "Maaf, saya buru-buru. Ada janji lain." Ricky menangkap lengganya. "Kalau Bapak nggak mau bicara di sini, kita bisa bicara di kantor polisi." Mas, jangan main kasar. Saya Kuma again. Saya nggak tahu apa-apa soal medis. Tapi Bapak yang kirim dia. Bapak yang suruh dia ikut tes kan? Di rumah sakit yang nama dokternya Adrian." Wahyu diam. Wajahnya kini pucat. "Aku punya bukti, Pak. Berkas
hasil ronsen, dan rekaman ini. Ricky memperlihatkan ponselnya. Dengan layar recording menyala, Wahyu terduduk kembali. Mas, tolong, saya cuma perantara. Semua diatur sama Adrian. Dia yang punya jalur. Rumah sakit yang kita pakai juga. Itu rumah sakit swasta. Punya jaringan. Mereka lebih besar dari yang Mas kira. Saya alamat lengkapnya. This is Ricky. Wahyu menatapnya, penuh rasa takut. Mas gak akan bisa sentuh mereka. Mereka itu bukan cuma dokter. Mereka punya orang dalam, punya backing aparat. Banyak. Bahkan, beberapa calon legislatif juga terlibat. Ricky mengepalkan tinjunya. Saya gak peduli. Pokoknya, saya mulai dari kamu. Tengah malam itu, Ricky mengikat tangan Wahyu dengan kabel charger dan merekam pengakuannya. Lengkap. Nama rumah sakit, nama dokter, daftar pasien, dan sistem perekrutan. Lalu ia menyerahkan rekaman itu pada 2 jurnalis independen yang sempat ia kontak sebelumnya lewat media sosial. Mereka tertarik, tapi minta waktu untuk verifikasi. Namun Ricky tahu, waktu bukan sekutunya. Semakin lama, ia tunggu. Semakin besar risiko informasi itu dilenyapkan. Ia harus bergerak cepat. Malam itu, saat ia pulang ke rumah sakit, ruang perawatan Rara kosong. Tempat tidur terlipat. Spray diganti. Infus tak ada. Panik, Ricky menghampiri. Perawat jaga. Di mana adik saya? Perawat mengerutkan kening. Tadi sore, ada yang bilang dia dipindahkan ke ruang observasi. Tapi, kami cek. Tidak ada catatan. Maaf pak, nama Rara Sanjaya tidak ada dalam daftar pasien aktif kami. Ricky membeku. Dadanya terasa seperti diremas. Bibirnya bergetar saat ia melangkah mundur. Dunia kembali runtuh. Seseorang telah menculik Rara, dan itu berarti mereka tahu Ricky sudah terlalu dekat dengan kebenaran. Hening yang ganjil menggantung di koridor rumah sakit malam itu. Ricky berdiri mematung di depan ruang perawatan Rara yang kosong. Selama berhari-hari, tempat itu menjadi satu-satunya titik terang dalam hidupnya yang gelap. Namun kini, ranjang itu hanya menyisakan bayangan dan tanda tanya yang mencekik dada. Ia berjalan cepat ke meja suster. Jantungnya berdetak kencang seperti genderang perang. Tolong, saya mau tahu, siapa yang memindahkan pasien atas nama Rara Sanjaya? Setengah membentak. Suster jaga, perempuan muda berambut cepol, terlihat gugup. Tadi sore, ada petugas dari bagian administratif membawa surat pindah ruangan. Tapi saya nggak lihat langsung pasiennya pak. Cuma dikatakan dipindah ke observasi. Mana suratnya? Sudah dibawa ke arsip. Saya hanya menerima instruksi. Tanpa pamit, Ricky langsung menuju ruang arsip. Ia mengetuk pintunya keras. Tidak ada jawaban. Ia menggedor lebih keras. Pintu terbuka. Seorang pria parubaya dengan seragam petugas arsip tampak bingung. Ada yang bisa saya bantu? Pasien bernama Rara Sanjaya. Katanya ada surat pindah ruangan sore tadi. Saya mau lihat salinannya. Petugas itu mengangguk, lalu menarik berkas dari laci. Ia membuka lembar-lembar dokumen dengan teliti, hingga akhirnya berhenti pada satu map kuning. Ini, ujarnya, menyerahkan satu lembar fotokopi. Ricky menelusuri dokumen itu. Nama Rara memang tercantum. Tujuan, ruang observasi lantai 5. Tapi, ada yang janggal. Tanda tangan dokter pengaju. Dr. S. Suprapto. Ricky mengernyit. Siapa itu Dr. Suprapto? Tanyanya. Petugas mengangkat bahu. Bukan dokter dari sini. Pak, saya baru pertama lihat namanya juga. Ricky menelan ludah. Nalurinya menjerit. Surat ini palsu. Ia menatap petugas itu dengan tatapan memohon. Pak, saya mohon, bantu saya cari CCTV sore tadi di depan ruang ini dan juga lorong tempat adik saya dirawat. Saya yakin dia bukan dipindahkan tapi diculik. Petugas itu menatap Ricky lama. Ada keraguan, tapi juga rasa iba. Ia menghela napas panjang. Oke, tapi cepat ya. Saya bisa kena masalah. Beberapa menit kemudian, Ricky dan petugas arsip duduk di ruang kontrol kecil. Di depan,
mereka. Layar monitor memperlihatkan rekaman CCTV sore hari. Ricky menahan napas saat melihat dua pria masuk ke lorong perawatan. Keduanya mengenakan jas dokter, masker medis, dan membawa tempat tidur dorong. Mereka masuk ke ruang Rara, lalu keluar beberapa menit kemudian, dengan tubuh Rara terbaring di atas ranjang. Tidak bergerak, seperti tertidur atau... Stop, Ricky berteriak. Petugas menghentikan video. Ricky menunjuk layar. Perbesar wajah mereka. Saya perlu lihat wajahnya. Petugas memperbesar namun sayang, masker dan posisi kamera membuat wajah mereka sulit dikenali. Tapi satu hal yang pasti, mereka bukan petugas rumah sakit, bukan dokter manapun yang Ricky pernah lihat. Dan Rara di bawah, tanpa pengawasan. Alarm. Tanpa jejak resmi, Ricky gemetar. Ia merasakan sesuatu yang lebih dari amarah. Dendam. Hari berikutnya, Ricky kembali ke rumah sakit tempat Rara dulu menjalani tes kesehatan sebelum berangkat ke luar negeri. Rumah sakit itu terletak di kawasan pinggir Jakarta. Di antara deretan toko dan gudang logistik, gedungnya cukup besar, tapi tidak terlalu mewah, cat luarnya pudar, dan parkiran tidak terlalu ramai. Ia masuk, berpura-pura sebagai calon TKI yang ingin medical check-up. Silakan isi formulir dulu, Mas, kata petugas wanita di meja depan. KTP dan pas foto juga ya. Ricky tersenyum sopan. Saya belum bawa. Mau lihat-lihat dulu. Teman saya, Rara Sanjaya, pernah diperiksa di sini beberapa bulan lalu. Saya disuruh ikut jejak dia. Rara Sanjaya, petugas membuka komputer dan mengetik cepat. Kemudian mengerutkan kening. Maaf, tidak ada data atas nama itu. Coba cek pakai tanggal lahir ini. Ricky menyebutkan tanggal lahir Rara. Petugas tetap menggeleng. Kosong. Ricky mencium kejanggalan. Ia melirik papan nama pegawai, lalu mencatat diam-diam satu nama, Suster Nurma. Bagian administrasi medis Stella. Menghabiskan waktu beberapa menit berbasa-basi. Ia keluar dan menunggu di luar gedung hingga menjelang sore. Seorang wanita berjilbab keluar dari pintu belakang sambil menenteng tas plastik dan mengenakan masker. Suster Nurma, gumam Ricky. Ia mengikuti diam-diam hingga wanita itu berhenti di halte. Ricky memberanikan diri, mendekat. Permisi Bu, saya Ricky, kakak dari Rara Sanjaya. Wanita itu menatapnya, wajahnya berubah tegang. Saya tidak kenal. Adik saya pernah periksa di rumah sakit tempat ibu bekerja, tapi semua datanya dihapus. Kenapa Bu? Wanita itu gelisah. Matanya menatap sekitar, lalu menandok. Saya nggak bisa bantu. Bu, tolong. Dia adik saya satu-satunya. Sekarang dia hilang. Saya mohon, saya nggak cari masalah. Saya cuma mau tahu apa yang sebenarnya terjadi di sana. Nurma menggigit bibir. Tangannya gemetar. Akhirnya ia bersuara pelan. Anak-anak calon TKI itu bukan cuma diperiksa, Mas. Mereka dipilih. Dicek kesehatannya bukan untuk kerja tapi untuk donor organ. Ricky menggeleng. Apa maksud ibu? Saya pernah lihat sendiri. Dokter mencocokkan hasil tes darah dan ronsen ginjal dari beberapa perempuan. Kalau Eda Yong bagus, mereka dipanggil khusus. Tes tambahan, suntik, vitamin. Lalu seminggu kemudian, mereka nggak kelihatan lagi. Katanya diberangkatkan duluan. Tapi mereka sebenarnya dioperasi. Iya, tapi nggak di rumah sakit itu. Ada mobil ambulans palsu. Mereka dibawa ke tempat lain. Lalu kembali lagi, seolah sehat. Dikirim ke luar negeri dengan kondisi sudah setengah rusak. Ricky menutup mata. Kepalanya berdenyut. Siapa yang memerintahkan semua itu? Suster Nurma berbisik. Dr. Adrian. Darah Ricky mendidih. Dia selalu datang malam, punya card, akses khusus. Gak pernah ada di catatan resmi rumah sakit, tapi semua pegawai tahu siapa dia. Kami gak berani bicara, banyak yang dipecat, karena tanya macam-macam. Bu, saya minta tolong satu hal lagi, bisa ibu bantu saya? Dapatkan rekam medis. Rara, wanita itu ragu, lalu mengangguk pelan. Saya coba carikan, tapi tolong, jangan bilang siapa yang kasih. 3 hari kemudian, Ricky menerima email dari pengirim anonim. Lampiran, hasil rekam medis Rara versi asli, di dalamnya tercatat jelas.
tes laboratorium, hasil ronsen, hasil pemeriksaan fisik, dan surat persetujuan medis yang menggunakan tanda tangan palsu, dan satu dokumen lainnya, hasil evaluasi donor ginjal dengan status cocok, ginjal kanan, siap operasi. Dokumen itu tidak pernah dikirim ke pihak keluarga, dan nama penanggung jawab di bawahnya, Dr. Rian Bintara. Ricky menatap layar laptopnya, matanya merah, tangannya gemetar. Kau ambil ginjal adikku, seperti kau ambil masa depannya, gumamnya lirih. Ia menutup laptop, lalu berdiri, menatap langit Jakarta yang memerah di ufuk barat. Langkah berikutnya sudah jelas. Temukan Dr. Adrian, dan pastikan pria itu tahu rasanya kehilangan seperti yang dirasakan Rara. Jakarta selalu sibuk, tapi kesibukan itu menyimpan terlalu banyak rahasia. Di balik lampu gedung pencakar langit dan wajah-wajah orang yang lalu lalang, ada kegelapan yang merayap diam-diam. Dan Ricky tahu, salah satu pusat kegelapan itu bernama Dr. Adrian Bintara. Nama itu kini menjadi dentuman di dadanya keras, berulang, dan membuatnya tak bisa tidur. Sejak menerima rekam medis asli Rara, Ricky telah menelusuri semua sumber yang bisa ia temukan. Ia menyusuri forum-forum dokter, akun media sosial, alumni kedokteran, hingga artikel rumah sakit swasta yang pernah menyebut nama Dr. A. Bintara sebagai pakar bedah ginjal paling berdedikasi. Ironis, nama yang dipuja dalam dunia medis, ternyata tangan setan yang mencuri kehidupan orang lain. Hari itu, Ricky berdiri di depan sebuah rumah sakit mewah di kawasan Jakarta Selatan. Rumah sakit Mahardika, bangunannya tinggi, berdinding kaca biru, dengan petugas keamanan yang berjaga di setiap pintu masuk. Ricky masuk dengan menyamar sebagai pasien yang ingin konsultasi. Ia mengenakan kemeja rapi, masker, dan membawa tas selempang berisi catatan dan alat perekam suara tersembunyi. Selamat pagi, Bapak, bisa kami bantu? Sapa resepsionis ramah. Saya Ricky, ingin daftar ke Dr. Adrian Bintara. Ada yang merekomendasikan untuk konsultasi ginjal. Petugas itu mengetik sebentar di komputer, lalu menatap Ricky. Maaf Pak, Dr. Adrian tidak melayani pasien umum. Beliau hanya menangani operasi khusus dan pasien rujukan. Bisa saya tunggu? Atau bikin janji? Tanya Ricky, berusaha menahan emosi. Silakan isi formulir dulu, tapi biasanya jadwal beliau penuh hingga 2 minggu ke depan. Ricky mengangguk dan mengisi formulir, tapi ia tahu ia tidak akan menunggu selama itu. Bukan untuk orang seperti Adrian. Ia keluar dari lobi dan menunggu di parkiran motor. Dari Keyahan, ia mengamati pintu belakang rumah sakit tanpa staf medis. Ia menunggu sampai sore, dan akhirnya seorang pria tinggi, berkacamata, mengenakan jas putih dan masker medis, keluar dari pintu belakang. Ia masuk ke mobil sedan hitam dengan plat rahasia B818ADR. Itu dia Dr. Adrian. Ricky menyalakan motor, mengikuti dari jauh. Mobil itu melaju santai menuju kawasan elit di pinggir kota. Setelah 20 menit mobil berhenti di sebuah kompleks perumahan mewah yang dijaga satpam, tak mungkin masuk dengan mudah. Ricky berhenti di warung kecil tak jauh dari gerbang. Ia duduk, memesan kopi, dan berpura-pura menelepon. Saat itu, dari arah berlawanan, muncul kurir makanan. Ricky segera berdiri, menyusulnya, lalu menyelinap ke dalam saat gerbang terbuka. Satpam hanya menatap sekilas mengira ia satu rombongan dengan kurir. Ia berhasil masuk. Kompleks itu sunyi. Rumah-rumah besar berjajar rapi. Ricky melihat dari kejauhan, mobil sedan Adrian parkir di depan rumah bernomor 27. Rumah nomor 27. Gerbang coklat. Taman kecil. Ada CCTV. Ia pulang malam itu. Namun tekadnya bulat. Besok, ia akan kembali dengan rencana. Pagi berikutnya, Ricky mengenakan jaket tukang servis AC dan menyewa mobil box bertuliskan CV pendingin. Ia meminjam dari kenalannya yang bekerja sebagai teknisi. Dengan mudah, ia kembali memasuki kompleks dan parkir di seberang rumah Adrian. Ia menunggu hingga pukul 9. Saat itu,
Adrian keluar dari rumah, mengenakan pakaian rapi dan membawa tas kerja. Ia masuk ke mobil dan pergi kemungkinan ke rumah sakit. Ricky bergerak cepat. Ia melompati pagar, masuk ke halaman, lalu memeriksa jendela samping, terkunci. Tapi ia melihat sesuatu meja kerja, tumpukan berkas, dan satu lemari besi. Dengan alat pembongkar kecil dari tasnya, ia mencongkel pintu belakang yang terkunci ganda. Butuh 10 menit. Tapi akhirnya terbuka. Ia masuk, napasnya tertahan. Bukan rumah biasa. Semua tertata rapi. Terlalu steril untuk tempat tinggal. Di dalamnya, tidak ada ruang keluarga. Tidak ada mainan anak. Tidak ada foto keluarga. Hanya ruangan kerja, satu kamar tidur, dapur kecil, dan lemari obat-obatan. Seperti markas, ia menuju meja kerja. Di sana ada tumpukan dokumen, laptop, dan satu buku catatan. Ricky membuka halaman demi halaman, dan di sanalah ia menemukan nama-nama pasien, golongan darah, status, diambil, ditunda, gagal di antara semua itu. Nama Rara, Sanjaya tertulis, dicoret, dan di sampingnya, ginjal kanan diambil, cocok untuk klien SG. SG? Ricky mencatat semua isi buku. Ia memotret cepat halaman demi halaman. Tapi saat ia hendak meninggalkan ruangan, suara alarm kecil menyala. Notifikasi diam dari sistem pengaman. Adrian tahu rumahnya dimasuki. Ricky panik. Ia keluar dari jendela, melompati pagar, dan lari ke mobil. Mesin menyala. Ia tangkap gas, keluar dari kompleks sebelum satpam sempat menghentikannya. Hari itu, Ricky langsung menemui 2 jurnalis independen yang sempat membantunya, Rina dan Edo, pasangan suami istri yang sudah biasa mengungkap skandal kesehatan. Ini bukan cuma bukti operasi ilegal, kata Ricky, sambil memperlihatkan hasil catatan dan rekaman. Ini daftar manusia yang sedang dijual, dan adik saya salah satunya. Rina membaca lembar catatan sambil menggeleng. Ini gila. Ini bisa menumbangkan jaringan besar. Tapi kamu tahu risikonya kan? Aku gak peduli, jawab Ricky. Rara hilang. Aku gak tahu dia hidup atau mati, tapi aku akan cari sampai dapat. Dan Adrian harus dihukum, Edo menambahkan. Kami bisa bantu publikasikan, tapi kamu harus siapkan tempat aman. Orang seperti Adrian gak main-main. Dia bukan sendirian. Ricky menatap mereka berdua. Justru itu, aku ingin tahu siapa saja yang berdiri di belakangnya. Malam harinya, saat Ricky kembali ke penginapan, kecil tempatnya menginap selama di Jakarta, ia menerima pesan singkat dari nomor tak dikenal. Kau mencari terlalu dalam, hentikan. Atau kami akan ambil ginjalmu juga. Ricky tersenyum miris. Tangannya mengepal, dan ia balas pesan itu. Silakan, datang. Tapi pastikan, kalian siap pulang tanpa mata. Udah separuh cerita aja nih. Kita peregangan dikit yuk. Biar nggak terlalu sepaneng, coba tangan di bawah dagu. Hadapkan kepala ke atas selama 8 detik. Terus ke kiri, ke kanan, bawah. Kalau udah, yuk kita lanjut ceritanya lagi. Tapi kamu harus subscribe dulu kalau belum subscribe. Karena subscribe-mu menambah semangat admin untuk membuat cerita-cerita inspiratif lainnya. Nah, sekarang mari kita lanjutkan ceritanya. Pukul 2 dini hari, hujan rintik-rintik masih jatuh di atap penginapan murah tempat Ricky menginap. Ia duduk di ujung ranjang, memandangi layar laptop yang memutar ulang rekaman suara Wahyu, potongan percakapan dengan Suster Nurma, Don Tangkopen, layar dokumen catatan medis milik Dr. Adrian. Matanya merah, bukan karena kantuk tapi karena terlalu banyak luka yang tak tertampung. Rasa bersalah, marah, takut, semuanya berkelindan di dada. Namun di balik itu, Ricky semakin yakin, ia tidak sedang melawan satu orang, tapi sebuah jaringan gelap yang tersusun rapi. Dan adiknya, Rara, mungkin sudah bukan lagi target, tapi tawanan. Esok paginya, Ricky bertemu kembali dengan Rina dan Edo di sebuah tempat aman, ruang kantor kecil yang disewa sementara, tersembunyi di balik toko alat tulis di bilangan Matraman. Edo langsung menunjukkan informasi terbaru. Kami berhasil lacak SG yang tertulis di buku catatan DR. Adrian. SG itu singkatan dari apa? Tanya Ricky cepat.
Bukan singkatan, jawab Rina pelan. SG itu kode pasien, seorang ekspatriat kaya, asal Singapura. Pemilik perusahaan minyak. Dia punya penyakit ginjal stadium lanjut, butuh transplantasi cepat. Dan dia tidak ingin antri di negaranya. Ricky mengepal tangan. Jadi, ginjal Rara dijual ke orang asing? Edo mengangguk pelan. Dan SG ini bukan satu-satunya. Kami menemukan pola pengiriman donor dari Indonesia ke beberapa negara Asia dan Timur Tengah. Semua melalui jalur agen kerja luar negeri dan rumah sakit swasta rekanan. Siapa yang mengatur semua ini? Rina mengambil selembar foto dan menyerahkannya pada Ricky. Itu foto seseorang duduk berdampingan dengan DR Adrian di acara seminar kesehatan nasional. Di atas panggung, tersenyum, berjas mewah, memakai pin kecil berbentuk bendera. Namanya DR Firdaus Mahardika, kata Rina pelan, Direktur Rumah Sakit Mahardika, sekaligus Ketua Asosiasi Rumah Sakit Swasta Indonesia, dan ia juga mencalonkan diri sebagai anggota legislatif dari partai besar. Ricky menatap wajah itu dalam diam. Wajah tenang, penuh wibawa. Di balik senyuman publiknya, tersembunyi kebusukan yang lebih menjijikkan dari bangkai. Dia adalah pusatnya, lanjut Rina. Semua rute medis ilegal bermula dari dia. Hari itu, Ricky menerima telepon dari nomor tak dikenal. Suaranya dalam, lembut, tapi menyimpan ancaman. Saya tahu Anda orang pintar, Ricky. Tapi terkadang, terlalu pintar justru mempercepat ajal. Kami bisa kembalikan adikmu, tapi kau harus diam. Tutup mulut, hapus semua bukti, dan tinggalkan Jakarta malam ini. Ricky tidak menjawab. Tapi di kepalanya, hanya satu suara yang bergema. Lawan. Dengan bantuan Rina dan Edo, Ricky mulai menyusun laporan besar. Mereka mendokumentasikan nama-nama korban, prosedur pemalsuan medis, koneksi rumah sakit dengan agen tenaga kerja, foto-foto operasi ilegal dan pengiriman pasien, kesaksian Wahyu dan Suster Nurma. Edo bahkan berhasil menyadap email pribadi DR Adrian di dalamnya. Terlampir invoice pembelian donor hidup, lengkap dengan tanggal operasi dan nama penerima. Dan puncaknya sebuah file video berdurasi 20 menit yang memperlihatkan operasi pengangkatan ginjal dalam ruang steril dengan wajah dokter yang jelas, Adrian, dan satu orang lain, Dr. Firdaus. Namun, sebelum mereka sempat menyebarkannya ke media nasional, Edo menerima pesan darurat dari salah satu narasumber mereka. Ricky dalam bahaya, lokasi dia sudah bocor, ada orang mencarinya. Rina langsung panik. Mereka segera menghubungi Ricky, tidak ada jawaban. HP-nya tidak aktif. Mereka melacak lokasi terakhir sinyal HP Ricky, sebuah hotel kecil di bilangan Cawang. Edo dan Rina meluncur dengan motor. Di sepanjang jalan, dada mereka dipenuhi kecemasan. Sesampainya di hotel, mereka melihat polisi, ambulans, garis kuning membentang di depan lobi. Maaf, ada kejadian penyerangan. Kami sedang investigasi, kata seorang petugas. Rina berkata, korban? Siapa? Seorang pria muda. Luka tembak, tapi tidak tewas. Sudah dibawa ke rumah sakit umum. Rina menatap Edo. Air matanya jatuh tanpa aba-aba. Ricky, di rumah sakit umum. Ricky terbaring lemah. Dadanya diperban. Tangan kanan penuh selang infus. Wajahnya lebam, namun matanya terbuka dan masih menyala. Maaf, aku bikin kalian khawatir, ucapnya lemah saat melihat Rina dan Edo. Kenapa kamu gak kabur? Tanya Rina sambil menggenggam tangannya. Ricky tersenyum kecil. Karena aku tahu mereka akan datang, dan aku siapkan semuanya. Edo menatapnya tajam. Apa maksudmu? Ricky menunjuk ke arah tas ranselnya di atas meja. Harddisk. Itu, sudah aku kirim satu salinannya ke luar negeri. Kalau aku mati, satu organisasi wartawan internasional akan menerima semua bukti. Bersama surat terbuka tentang perdagangan ginjal di Indonesia. Edo membuka tas. Menemukan harddisk hitam kecil dan sebuah amplop besar. Ricky menatap langit-langit kamar. Aku tidak akan diam. Aku tidak akan pergi sampai Rara ditemukan. Rina memeluk Ricky. Kami akan terus bantu. Kita akan hancurkan jaringan ini. Dan di luar jendela rumah sakit, hujan kembali turun. Namun bukan lagi sebagai pertanda kesedihan,
melainkan peringatan bahwa badai perlawanan sudah dimulai. Ricky menatap jam dinding di kamar rumah sakit yang perlahan menunjukkan pukul 3 dini hari. Jarum jam terasa seperti gerigi, waktu yang tak mau bergerak lebih cepat, seakan Tuhan sedang mengulur saat bagi sebuah jiwa yang tidak boleh jatuh. Ia tak bisa tidur. Luka tembak di pundaknya masih nyeri, tapi yang lebih menyakitkan adalah ketidaktahuan tentang kondisi Rara adik yang sempat ia selamatkan. Namun kini entah di mana berada. Ricky memejamkan mata sebentar, membayangkan suara tawa kecil Rara semasa kecil. Mereka dulu suka mengejar capung di hutan, mandi di sungai, dan tertawa saat hujan turun. Tapi hari ini, adiknya dijadikan komoditas manusia, seolah tubuhnya tak lebih dari suku cadang. Ia menggertakkan gigi. Tidak akan kubiarkan itu berakhir begini. Pagi itu, Rina datang membawa informasi penting. "Ricky," katanya pelan, meletakkan laptop di meja kecil. "Kami dapat sumber baru. Seorang sopir ambulans palsu, namanya Roni. Dan dia mengaku pernah mengantar beberapa pasien diam dari rumah singgah ke lokasi yang disebut sebagai pusat operasi diam-diam." "Di mana tempatnya?" tanya Ricky cepat. Rina menunjukkan Pira Digital di pinggiran kota Bogor. Lokasinya ditutupi dengan dalih klinik pemulihan untuk lansia dan pasien stroke. Tapi Roni bilang ia pernah mendengar suara perempuan menjerit di lantai bawah, dan setiap pasien masuk, keluar hanya dalam kondisi lemah, pucat, dan berbeda. Ricky bangkit dari tempat tidur. Luka tembaknya masih baru dijahit 2 hari lalu, tapi ia tak peduli. "Aku harus ke sana." "Tidak," kata Rina tegas. "Kamu belum pulih. Biar Edo dan aku yang ke sana dulu. Kita kumpulkan bukti dulu. Baru kamu ikut saat waktunya menyerang balik." Ricky menatap Rina. Mata gadis itu memancarkan keberanian yang tak kalah dengan api di dadanya. Akhirnya ia mengangguk. "Baik, tapi rekam semuanya. Kalau kau dengar nama Rara, apapun caranya, aku harus tahu." 2 hari kemudian, Edo dan Rina tiba di lokasi, sebuah bangunan besar yang agak terpencil, dengan pelang bertuliskan Panti Rehabilitasi Nur Sehat. Halamannya luas, terlihat steril. Ada beberapa pria berseragam, duduk santai di bawah pos jaga. Tak ada papan iklan, tak ada aktivitas mencolok. Rina menyamar sebagai relawan. Ia membawa surat lamaran kerja palsu dan pakaian putih sederhana. Edo memantau dari dalam mobil, menyiapkan drone kecil untuk merekam udara. "Selamat pagi," sapa Rina saat memasuki pos depan. "Saya baca informasi di grup kesehatan. Tempat ini butuh relawan medis." Salah satu petugas mengangguk. "Isi formulir dulu. Tapi biasanya ada tes kesehatan dulu. Kalau cocok, langsung bisa kerja jaga pasien." "Tes kesehatan?" Rina pura-pura mengangguk setuju. Di dalam, ia dibawa melewati lorong panjang, berbau desinfektan menyengat. Beberapa ruangan tampak kosong. Namun di satu pintu yang terkunci, ia mendengar suara, "Tolong, tolong saya." Rina menoleh, jantungnya berdetak. Suara perempuan, lemah, nyaris putus asa. Namun sebelum ia bisa dekati, petugas menyuruhnya belok ke ruang pendaftaran. Ia mencatat posisi ruangan itu dalam pikirannya, lalu melihat nama di atas pintu besi kecil itu, "Kamar 2B, khusus pemulihan saraf." "Tempat ini bukan untuk pasien stroke," bisik Rina dalam hati. Sore harinya, ia kembali ke mobil. Wahanya pucat. "Aku dengar suara perempuan. Dia minta tolong, Edo," ucapnya pelan. Tapi tempat itu, mereka tutupi segalanya dengan rapi. "Kita nggak bisa cuma mengandalkan suara." Edo memutar rekaman drone. "Kita perlu rekam visual dari dalam. Aku akan coba menyusup malam ini." Malam harinya, Ricky duduk gelisah di penginapan, menunggu kabar dari Rina dan Edo. HP-nya terus di tangannya. Sinyal penuh, tapi waktu terasa membeku. Pukul 9 malam, notifikasi masuk. Pesan dari Rina. "Sudah masuk." Dengar langkah kaki. Ada ruangan di bawah tanah. Sepertinya pusat operasi. Tunggu kabar berikutnya. 5 menit berlalu. 10 menit. 15. Dan kemudian sinyal hilang. HP Ricky tidak bisa menghubungi keduanya. Panik, ia berdiri, menyambar jaket, dan nekat naik motor ke arah Bogor. Meski tubuhnya masih setengah sembuh,
Luka tembak masih perih. Tapi ia tak peduli. Ia sudah kehilangan Rara. Ia tak akan kehilangan 2 orang lagi. Tengah malam, Ricky tiba di seberang panti Nur Sehat. Dari balik pepohonan, ia melihat lampu masih menyala. Tapi suasana mencekam. Ia merunduk, masuk lewat tembok belakang. Langkahnya menyusuri tanah lembab. Lalu ia masuk ke gudang samping dan mendengar suara langkah kaki di dalam. "Edo," bisiknya. Tidak ada jawaban. Ricky menyusup ke dalam lorong. Lalu, ia mendengar suara. "Prosedur malam ini, klien SG baru akan datang jam 2. Pastikan donor dalam kondisi stabil. Jangan sampai seperti kemarin. Yang perempuan nyaris mati sebelum operasi." Suara itu, pria, tegas, penuh perintah. Ricky mengikuti sumber suara, merapatkan tubuh ke dinding. Ia mengintip ke balik kaca setengah tertutup dan melihat 3 orang berdiri mengelilingi ranjang. Di atas ranjang itu, Rara terikat. Matanya kosong, bibirnya pecah-pecah, tapi masih bernapas. Dunia Ricky hancur seketika. Ia nyaris menerobos masuk saat itu juga, tapi tangannya bergetar. Di pojok ruangan, seorang pria memakai jas putih dan masker. Adrian. Dan di sampingnya, Dr. Firdaus. 2 orang yang paling dibenci. Ricky berdiri 1 meter dari adik yang mereka culik dan jadikan objek eksperimen. Ricky menahan napas. Ia tahu, ini bukan waktunya menyerang. Ia hanya 1 orang, dan di ruangan itu, ada lebih dari 3 penjaga bersenjata. Ia mundur perlahan, keluar, dan dari kejauhan, ia mendengar suara mobil datang. Klien, operasi akan dimulai. Tapi Ricky sudah tahu semuanya. Lokasi, jadwal, target. Dan kali ini, IIT akan menyerang sendirian. Ia akan kembali. Dengan bukti, dengan jurnalis, dengan publik, dan dengan amarah seluruh bangsa di dadanya. Pagi belum merekah ketika Ricky kembali ke Jakarta dengan wajah penuh luka, pakaian kotor, dan napas terengah-engah. Malam sebelumnya ia berhasil keluar dari kompleks klinik gelap itu, menyusuri ladang, parit, dan jalan desa demi menghindari jejak. Namun pikirannya tidak pernah benar-benar kembali. Ia masih terjebak di dalam ruangan putih itu, melihat tubuh Rara terikat. Tubuh yang dulu melompat kegirangan saat kelulusan SMA, kini tak lebih dari seonggok manusia yang nyaris kehilangan harapan. Dan di sampingnya, 2 iblis bersarung jas putih. Dr. Adrian dan Dr. Firdaus. Sore harinya, Ricky bertemu lagi dengan Rina dan Edo, yang berhasil menyelamatkan diri lebih dulu setelah penyusupan mereka gagal. Mereka bersembunyi di sebuah rumah kontrakan kecil di ujung Depok. "Kita tidak bisa menunggu lebih lama," kata Edo dengan suara mantap. "Rara tidak akan bertahan lama dalam kondisi seperti itu. Dan kita sudah punya semua yang kita butuhkan." Ricky membuka tasnya, dokumen foto, salinan suara, video pengintaian, dan data pasien yang didapat dari ruang catatan. Bahkan drone Edo sempat merekam aktivitas mencurigakan di malam operasi. "Kita akan buka semuanya ke publik," ucap Rina. "Dan kita akan paksa aparat bertindak. Dengan tekanan publik, tak ada yang bisa tutup mata. Tapi, kita juga perlu tim cadangan," balas Ricky. "Kalau aparat diam saja, kita tetap masuk." Mereka bertiga saling pandang. Tidak ada lagi jalan mundur. Perang akan dimulai malam ini. Pukul 8 malam. Laporan investigasi lengkap hasil kerja Ricky, Rina dan Edo tayang di 2 kanal YouTube berita independen. Akun ke-10 milik organisasi HAM Internasional, serta disalurkan ke jurnalis-jurnalis senior di televisi nasional. Judulnya mengguncang, dijual hidup-hidup. Skandal perdagangan organ dalam balutan medis. Video berdurasi 25 menit itu langsung viral. Wajah Dr. Adrian terlihat jelas. Begitu pula rekaman CCTV operasi ilegal, suara rintihan Rara di balik pintu, dan tumpukan data pasien yang dikirim melalui agen penyalur kerja. Chelwer Negeri komentar membanjir. "Jangan diam, ini kejahatan manusia. Adik saya juga hilang setelah jadi TKI. Sekarang saya paham kenapa. Tangkap mereka semua." Di balik layar, Ricky hanya menunduk, bukan untuk menikmati kemenangan,
tapi untuk menyimpan dendam terakhir. Malam itu juga, tim kecil terdiri dari Ricky, Edo, dan 5 relawan aktivis berangkat ke Bogor dengan 2 mobil. Mereka tidak membawa senjata, tapi membawa bukti, alat dokumentasi, dan tekad baja. Mereka tahu risikonya. Masuk ke pusat operasi ilegal adalah mengundang maut. Sementara itu, media besar mulai meliput langsung dari depan rumah sakit Mahardika, tempat Dr. Adrian bekerja. Tapi sang dokter tak ditemukan, kabur, begitu pula dengan Dr. Firdaus, yang tiba-tiba menghilang dari semua jadwal kampanye legislatifnya. Dunia sedang melihat, dan Ricky tahu, inilah saatnya. Pukul 11 malam, mereka tiba di balik pagar Panti Nur Sehat. Lampu luar mati, gerbang terkunci, tapi Ricky tahu jalan belakang. Mereka menyusup masuk diam-diam. Drone Edo sudah berada di udara, merekam dari ketinggian, mengirimkan siaran langsung ke saluran YouTube mereka. Lebih dari 100.000 orang menonton dalam waktu 5 menit. Di dalam, suasana sepi. Terlalu sepi. Tapi saat mereka mencapai lorong bawah tanah, tiba-tiba lampu menyala terang. Suara alarm berbunyi. Dan dari balik pintu baja, 5 pria bersenjata keluar. "Jangan gerak," teriak salah satu. Ricky dan tim langsung tiarap. Namun sebelum peluru sempat menghujani, mereka sirena polisi meledak dari luar. Polisi datang. Media datang. Puluhan wartawan mengepung pagar klinik. Ternyata siaran langsung. Drone tadi telah menggerakkan hati jutaan orang dan aparat tak bisa lagi menutup-nutupi kejahatan. Baku tembak terjadi. 1 relawan terkena tembakan di lengan. Edo tertangkap, dipukul mundur. Tapi Ricky terus berlari ke dalam menerobos pintu demi pintu. Lorong demi lorong. Hingga akhirnya ia melihatnya. Rara. Masih terikat. Masih bernapas. "Rara!" Ricky menerobos masuk. Ia menghantam penjaga dengan kursi logam, lalu memeluk adiknya yang tubuhnya lemah dan dingin. Rara membuka mata perlahan. "K.A.K. ... Maafkan aku," bisik Ricky. Air matanya jatuh di pipi Rara. Ia segera membuka ikatan, menggendong tubuh lemah. Sementara suara tembakan dan teriakan terus menggema di belakangnya. Polisi berhasil masuk beberapa menit kemudian. 3 orang tewas, 4 ditangkap hidup-hidup. Dr. Adrian ditemukan bersembunyi di ruang alat, didorong ke lantai dan diborgol. Dr. Firdaus kabur lewat terowongan rahasia. Tapi wajahnya kini terpampang di seluruh media. Tak ada tempat sembunyi. Pagi menjelang, Ricky duduk di ruang UGD, memegang tangan Rara yang kini tertidur di bawah selimut hangat. Dokter berkata, "Ea, I can pulih. Ginjalnya memang hanya 1, tapi jiwanya belum hilang." Di luar, dunia sedang berubah. Demo terjadi di depan gedung DPR. Petisi penindakan terhadap mafia medis ditandatangani lebih dari 1 juta orang dan citizen menyebar ke seluruh negeri. Tubuh manusia bukan barang dagangan. Keadilan tidak boleh dibeli, dan seorang kakak akan selalu berjuang, meski harus melawan seluruh dunia. Ricky duduk di bangku panjang luar ruang perawatan. Matanya menatap langit pagi yang mulai berganti warna dari abu-abu menjadi jingga, lalu perlahan mencair menjadi biru muda. Hawa pagi di rumah sakit itu begitu kontras dengan apa yang sedang bergemuruh di dalam dadanya. Rara, adik semata wayangnya, sedang tertidur pulas di ruangan dengan tirai tipis dan tabung oksigen di sisi kanan ranjang. Tubuhnya masih lemah, tapi nadinya masih berdetak. Bagi Ricky, itu adalah keajaiban paling sederhana, namun paling besar yang pernah ia saksikan dalam hidupnya. Namun di balik itu semua, ada luka yang tidak bisa dijahit oleh alat medis manapun. Luka batin, luka kepercayaan, luka yang menyesakkan dada, karena kenyataan bahwa dunia yang seharusnya melindungi justru jadi penyebab penderitaan. Pagi itu, seorang perawat mengetuk pelan pintu ruang rawat. "Maaf, Pak Ricky, Eda Temoyang ingin bicara," katanya. Dari lembaga perlindungan saksi, Ricky mengangguk. "Suruh masuk." Yang datang adalah seorang pria berjas hitam, berkacamata, membawa map dan lencana. Di belakangnya, 2 petugas berpakaian sipil mengawasi sekitar. "Selamat pagi, saya Bayu, dari LPSK.
Kami datang untuk memastikan keselamatan saudara Ricky dan Rara setelah insiden di Bogor. Ricky menatapnya lama. Apa mereka akan dibunuh juga? Kalau saya nggak teriak ke publik? Pak Bayu menunduk. Kita sedang berusaha memperbaiki sistem, Pak Ricky. Yah, kejahatan seperti ini sudah berlangsung terlalu lama. Mereka, manusia. Gumam Ricky. Bukan sapi potong. Bayu duduk pelan, membuka mapnya. Kami tawarkan perlindungan. Saudara dan adik bisa pindah tempat tinggal sementara. Ada pendamping psikologis dan keamanan. Tapi, ada juga opsi untuk bersaksi di pengadilan. Kami tahu, Anda punya data lengkap. Ricky menarik napas dalam. Kalau saya diam, mereka akan tetap hidup bebas. Kalau saya bersaksi, mungkin nyawa saya yang jadi taruhannya. Tapi, satu hal yang saya pegang dari awal, keadilan tidak datang sendiri, ia harus dijemput. Bayu mengangguk pelan. Kalau begitu, kami akan jadwalkan sidang pendahuluan dalam 2 minggu. Hari demi hari berlalu. Kondisi Rara berangsur membaik. Ia sudah bisa duduk, berbicara, bahkan tertawa kecil, meski tubuhnya masih terasa nyeri. Tapi ada perubahan besar dalam sorot matanya. Rara, kata Ricky suatu pagi, sambil mengupas apel untuknya. Kalau kamu gak mau cerita, gak apa-apa. Tapi, aku cuma mau tahu satu hal. Rara menatap kakaknya. Apa mereka menyakitimu? Rara diam lama lalu ia bicara pelan. Seperti bisikan. Mereka mengambil aku saat aku tidur. Mereka suntik aku, bangun di ruangan dingin. Ada lampu besar. Mereka bilang, ini prosedur biasa untuk tenaga kerja migran. Tapi, aku lihat darah, aku sakit. Aku teriak, tapi gak ada yang dengar. Aku pikir aku udah mati. Air mata mengalir di pipi Ricky. Maaf, kakak telat datang, ucapnya dengan suara patah. Rara menggenggam tangannya, tapi kakak datang. Itu cukup. Sementara itu, kabar tentang skandal perdagangan organ makin membesar. Lembaga HAM dunia turun tangan. Polisi menyegel rumah sakit Mahardika. Banyak petinggi kesehatan diperiksa. Dan satu demi satu, nama-nama pejabat dan dokter yang sebelumnya tak tersentuh dipanggil sebagai tersangka. DR. Adrian kini ditahan di sel khusus dengan pengamanan ketat. Di wajahnya yang dulu tenang, kini tertulis takut. Ia tak bisa lagi berdalih. Video operasi, catatan donor, dan pengakuan korban membuatnya tak punya celah untuk kabur. Namun DR Firdaus masih buron. Beberapa spekulasi menyebut ia lari keluar negeri. Ada yang bilang ia dibunuh oleh jaringannya sendiri. Tapi bagi Ricky, ia belum selesai. Sampai nama itu juga diseret ke pengadilan. Satu malam, Ricky berjalan sendirian ke loteng kecil. Penginapan tempat mereka dipindahkan sementara oleh LPSK. Ia menatap langit berbintang. Ada rasa hampa yang sulit dijelaskan. Keadilan mulai ditegakkan. Ya, Rara selamat. Ya, namun tetap ada bagian dari dirinya yang telah berubah selamanya. Ia bukan lagi Ricky si pemuda Dayak biasa. Ia kini membawa cerita pahit, darah, dan luka yang tak akan pernah benar-benar sembuh. Dan ia sadar, ada ribuan orang di luar sana yang tubuhnya telah dijadikan barang dagangan. Anak-anak petani, gadis desa, pekerja migran, semuanya diincar. Dan satu ginjal seringkali dihargai lebih mahal daripada hidup mereka. Ricky menatap ke arah bulan. Ia berbisik dalam hati, kau bisa ambil organ kami, uang kami, bahkan nyawa kami. Tapi kau tak bisa ambil kebenaran yang kami bawa. Dan selama kami hidup, kami akan terus membongkar kalian satu persatu. 1 bulan telah berlalu sejak sidang perdana kasus perdagangan organ terbesar dalam sejarah negeri ini digelar. Ruang sidang penuh, media hadir. Organisasi HAM internasional mengamati, dan di tengah ruangan berdiri seorang saksi yang namanya kini dikenal publik, Ricky Sanjaya. Ia berdiri di depan majelis hakim dengan kepala tegak, mengenakan kemeja putih dan celana hitam. Wajahnya tenang, tapi matanya tajam. Setiap kata yang ia ucapkan menggema seperti palu yang menghantam tembok keserakahan dan kebusukan sistem. Ia menceritakan semuanya tentang keberangkatan Rara ke luar negeri, tentang kepulangan adiknya dengan 1 ginjal, tentang DR
Adrian, tentang rumah sakit swasta, panti palsu di Bogor, dan jaringan global yang memperdagangkan manusia seperti barang pasar. Dan ia menutup kesaksiannya dengan kalimat, "Saya bukan siapa-siapa. Saya bukan pahlawan. Saya hanya kakak yang ingin menyelamatkan adiknya. Tapi ketika saya menyelam lebih dalam, saya sadar adik saya bukan satu-satunya korban. Negara ini tidak sedang kekurangan hukum kita. Kekurangan keberanian untuk menegakkan keadilan." Ruang sidang hening. Beberapa jurnalis menunduk. Beberapa menangis. Bahkan hakim yang duduk di tengah menarik napas panjang sebelum mengetukkan palunya. 3 minggu kemudian, Dr. Adrian divonis 20 tahun penjara. Rumah sakit Mahardika dicabut izinnya. Belasan petugas medis dan oknum imigrasi ditangkap. Sementara itu, Dr. Firdaus akhirnya ditemukan di sebuah villa mewah di Phuket, Thailand. Ia ditangkap oleh Interpol dan diekstradisi ke Indonesia. Kasusnya dipisah, tapi publik tahu waktunya akan tiba. Ricky kini tinggal di desa kecil dekat perbatasan Kalimantan, tanah leluhurnya. Ia tidak kembali ke kota. Ia tidak mencari panggung. Ia hanya ingin damai. Ia membangun sebuah rumah sederhana untuk Rara dan dirinya. Di belakang rumah berdiri satu bangunan kayu dengan dinding terbuka dan papan nama Pondok Rara. Rumah aman untuk penyintas perdagangan manusia. Ia tak punya banyak uang, tapi yang ia punya adalah nama dan kepercayaan. Orang-orang mulai datang. Gadis-gadis muda yang selamat dari pemalsuan dokumen, pekerja migran yang kabur dari majikan kejam, anak-anak korban penipuan. Ricky menerima mereka semua. Dan Rara kini bukan hanya korban. Ia menjadi suara. Ia menulis. Ia berbicara. Ia memberi semangat kepada mereka yang hampir menyerah. Dalam satu sesi penyuluhan, Rara pernah berkata dengan suara gemetar, "Aku selamat, bukan karena aku kuat, tapi karena aku punya kakak yang tidak menyerah. Dan sekarang, aku mau jadi kakak untuk kalian juga." Orang-orang bertepuk tangan, tapi Ricky diam di pojok ruangan, menunduk, menahan air mata. Ia tidak ingin disebut pahlawan, tapi hari itu, ia tahu perjuangannya menyelamatkan satu nyawa kini menjalar jadi harapan bagi puluhan, mungkin ratusan lainnya. Suatu sore, Ricky duduk di tepi sungai, menatap aliran air yang mengalir tenang. Rara datang menghampiri, membawa 2 gelas kopi hangat. "Masih suka menyendiri ya?" ucap Rara. Ricky tersenyum kecil. "Kadang perlu, biar suara hati kita kedengaran." Mereka duduk berdampingan, memandangi langit kemerahan. Udara sore di pedalaman terasa lebih jujur daripada suara manusia kota. "Mas," kata Rara pelan, "terima kasih. Sudah datang waktu itu. Kalau Mas nggak datang, aku mungkin udah tinggal nama." Ricky menggenggam tangan adiknya. "Aku nggak datang sebagai penyelamat, Ra. Aku datang sebagai kakak yang takut kehilangan kamu." Rara tersenyum. Dan dalam keheningan senja itu, 2 jiwa yang sempat hancur perlahan menyatu kembali. Luka mereka belum sembuh total, tapi mereka kini punya arah, punya nama, dan punya satu janji dalam hati. Tak akan ada lagi Rara-Rara lain yang tubuhnya dijual demi keuntungan. Tak akan ada lagi saudara yang mencari jawaban sendiri. Karena dunia ini butuh lebih banyak Ricky yang tidak menyerah meski seluruh sistem melawan. Terima kasih banyak buat kamu yang menonton video ini sampai selesai. Nantikan video inspiratif lainnya dan pantau terus channel ini, karena kita tayangkan video terbaru setiap harinya. Terima kasih buat yang sudah subscribe. Semoga selalu dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mendapatkan syafaat Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Sampai jumpa dan selamat beraktivitas.